Selamat datang di ibadah online Gereja Mu'an. Hamba Tuhan dan segenap majelis menyambut Anda sekalian yang bergabung hari ini. Sebelumnya, kita akan melihat beberapa pengumuman berikut. Gereja Mu'an mengadakan persekutuan doa setiap hari Rabu pukul 8 malam melalui Zoom meeting dengan ID dan password berikut. Dan bagi Anda sekalian yang membutuhkan pelayanan penggembalaan, dapat menghubungi Pendeta Jeti dengan nomor yang tertera di dalam layar ini. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening berikut. Ibadah segera dimulai. Mari kita mempersiapkan hati kita bersama-sama. Selamat beribadah. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk boleh memuji, memuliakan nama Tuhan kita. Mari kita sama-sama bersukacita di hadapan Tuhan, yang adalah Allah yang mulia, yang adalah Allah yang berkuasa. Keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa
keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Mari panggil namanya. Atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang Berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam Segala hal ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. ada kuasa Dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami rindu hati kami dilawat oleh Tuhan. Kami rindu merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari jemaat sama-sama kita menyembah Tuhan. Tuhan, aku rindu. Kami siap Tuhan. Tuhan,
aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Kami rindu Engkau hadir Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari angkat suaramu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Salam dalam kasih Kristus. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian kita bisa beribadah bersama dan kita bisa merenungkan firman Tuhan bersama. Saya ingin mengajak kita sama-sama sebelum memulai merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu, kami mohon Engkau menyertai setiap kami di dalam merenungkan dan memahami kebenaran firman-Mu. Kami sangat membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan Allah Roh Kudus menuntun pikiran kami, membuka hati kami, memberikan kami hati yang lembut dan hati yang terbuka untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu dan kami boleh merefleksikannya di dalam kehidupan kami dan kami melakukannya. Kami mau bersandar kepada kuasa Allah Roh Kudus. Ya Bapa, pimpinlah kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik. Firman Tuhan hari ini akan dibaca dan direnungkan dari Matius pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Dari Matius pasal yang keempat ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian memperhatikannya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Sampai sejauh ini,
pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ajak kita sama-sama bernostalgia ya. Mari kita coba pikirkan kembali saat-saat di mana kita pertama kali bertemu Yesus. Saat-saat pertama kali kita bertemu Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan yang saya maksudkan adalah bertemu muka dengan muka ya. Tentu itu akan terjadi apabila kita hidup kita sudah selesai atau ya kita dunia ini sudah selesai dan kita bertemu muka dengan Yesus. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah kapan pertama kali ya kita masih ingat pada waktu itu kita mendengar tentang Yesus. Kita mendengar tentang Yesus, lalu kita mengenal Dia, dan kemudian kita tertarik dengan Yesus. Ya, ini sebuah ketertarikan secara pribadi ya. Tetapi ada juga sebagian orang Kristen yang mereka tidak memulai kehidupan kekristenannya karena tertarik kepada pribadi Yesus, mereka tertarik kepada gereja. Ya, mungkin mereka tertarik kepada gereja. Wah, kalau ada di gereja, di dalam gedung gereja ya, ada puji-pujian yang dinyanyikan dan lagu-lagu itu membuat hati terasa tenang begitu ya. Hati tenang, ada damai, ada sukacita begitu ya di dalam gereja ya. Lalu juga orang-orangnya di dalam gereja, wah ramah-ramah. Ya, kayak gereja Montang ya. Orangnya ramah-ramah ya. Wah, itu sangat menyenangkan begitu ya. Kalau kita datang ke gereja, lalu kita disambut dengan baik ya. Atau karena teman kita orang Kristen ya, dia sangat baik, dia sering traktir saya makan. Begitu ya. Nah, kasihnya itu membuat saya tertarik kepada kekristenan. Ya. Nah, lalu kemudian di dalam gereja itu baru mulai kenal Yesus, baru tahu Yesus. Seperti itu ya. Nah, macam-macam ya perjalanan rohani seseorang di dalam perjalanan menuju pengenalan akan Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ajak kita sama-sama merenungkan 3 pertanyaan yang mendasar ini. 3 pertanyaan yang sangat mendasar buat kita semua Bapak Ibu. Ini pertanyaan yang sederhana dan hanya perlu dijawab ya atau tidak. Begitu ya. 3 pertanyaan itu adalah, apakah saya seorang Kristen? Ya. Yang suami bisa lihat ke istrinya, ya istri bisa lihat ke suaminya ya. Orang tua bisa lihat ke anaknya, dan anaknya bisa lihat ke orang tuanya. Apakah saya seorang Kristen? Kemudian pertanyaan kedua adalah, apakah saya murid Yesus? Wah, apa bedanya nih ya orang Kristen dengan murid Yesus ya? Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaan ketiga. Apakah mungkin seorang Kristen tetapi tanpa menjadi murid Yesus? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 pertanyaan ini akan mengantar kita masuk kepada perenungan firman Tuhan. Dan melalui 3 pertanyaan ini juga kita perlu terbuka ya. Kita melihat bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Dan bagaimana murid-murid pertama itu merespon undangannya Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat ke-18 dan ayat yang ke-21, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Pertama itu situasinya ada di sekitar Danau Galilea ya. Yesus melihat murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, melihat di sini bukan berarti Yesus itu nyari-nyari ya di sekitar Danau Galilea. Apakah ada nggak ya orang-orang ini cocok nggak ya jadi murid saya? Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus melihat itu maksudnya Yesus sudah merencanakan. Yesus memilih dan menentukan dan nama-nama itu sudah ada di tangannya Yesus.
Jadi Yesus merencanakan, memilih, menentukan dengan sengaja. Nama-nama itu ya, Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, itu sudah ada di tangannya Yesus. Ya. Yesus menemui mereka. Ya, lalu Yesus menawarkan untuk sebuah undangan ya, menawarkan murid-murid untuk mengikuti dia. Ini sebuah undangan khusus ya untuk menjadi murid. Dan murid-murid sudah tahu, mereka sudah kenal, sudah paham. Karena memang pada waktu itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus sudah mulai dikenal oleh orang. Dan murid-murid mengenal Yesus. Ya, beberapa di antara 4 murid ini adalah muridnya Yohanes Pembaptis. Dan mereka sudah kenal Yesus. Dan mereka tahu apa maksudnya Yesus. Yaitu apa? Mereka tahu bahwa ikutlah aku ini adalah sebuah undangan untuk menjadi murid Yesus. Pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang yang mau menjadi murid bagi seorang guru agama, maka mereka harus meninggalkan pekerjaannya untuk sementara waktu ya, dengan fokus mengikuti gurunya. Bukan hanya mendengarkan pengajarannya, tetapi juga melihat bagaimana guru itu menghidupi ajarannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, ini sudah tahu ya. Ini murid-murid pada waktu itu sudah tahu, sudah paham. Ya. Nah, undangan itu adalah apa? Menjadi penjala manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kata penjala di sini ini adalah sebuah perumpamaan yang dipakai Yesus untuk memperlihatkan bahwa ada satu misi, ada tujuan khusus di balik itu. Apa tujuan, apa maksud khusus itu? Yaitu untuk menjangkau dan menggembalakan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Oleh sebab itu Yesus menggunakan sebuah perumpamaan dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Apa yang dijala? Manusia. Jiwa-jiwanya manusia dijala. Dibawa kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat bagaimana respons para murid pada waktu itu. Murid-murid pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka menjawab undangan dari Yesus itu segera. Segera itu adalah sebuah gambaran, sebuah respon yang radikal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini sebuah respon yang radikal. Kata radikal, Bapak Ibu Saudara sekalian, akhir-akhir ini kedengarannya sepertinya agak-agak negatif gitu ya. Sebetulnya enggak juga ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Radikal di sini yang dimaksudkan adalah ada sebuah sikap hati di mana ada ketaatan secara total kepada undangan Yesus ini. Kepada pribadi Yesus ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita bisa mempunyai sikap hati itu? Ya tentulah ya, siapa Yesus? Yesus sudah dikenal. Ya. Nah, Yesus yang mengundang lalu murid-murid secara radikal memberikan ketaatan mereka kepada Yesus secara total mengikuti dia. Ya tentu kalau guru-guru yang lain belum tentu ya murid-murid mau melakukan seperti itu. Tetapi ini karena Yesus yang mengundang, maka mereka tahu Yesus ini adalah Mesias. Mereka mau mengikuti Yesus, memberikan ketaatan yang total. Sikap hati tentu perlu dibuktikan dengan tindakan, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ketaatan yang total itu bukan hanya di mulut saja, bukan hanya berhenti kepada keinginan, tetapi juga ada sebuah action, tindakan yang total, yaitu apa? Mengutamakan Kristus di atas relasi manusia dan di atas keinginan akan materi yang bersifat duniawi. Ini adalah sebuah gambaran tindakan yang memperlihatkan sebuah komitmen yang penuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini tentu ya Bapak Ibu Saudara sekalian jangan berpikir bahwa wah berarti kalau saya menjawab undangan Yesus secara radikal, begitu ya, maka saya harus meninggalkan pekerjaan saya. Oh tidak juga Bapak Ibu Saudara sekalian.
ya, mengutamakan Kristus di atas relasi manusia dan di atas kepentingan, keinginan materi yang sifatnya duniawi. Bukan berarti kita harus meninggalkan keluarga kita harus meninggalkan pekerjaan kita. Tetapi bagaimana Kristus diutamakan di atas relasi kita dengan manusia. Relasi dengan Tuhan adalah yang terutama bagi relasi kita terhadap manusia. Dan relasi dengan Tuhan itulah yang menginspirasi kita dalam membangun relasi dengan manusia. Relasi kita dengan Tuhan, keutamaan kita terhadap firman Tuhan, itulah yang menginspirasi kita di dalam kita melakukan kehidupan, profesi, pekerjaan kita masing-masing, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah sebuah komitmen yang total, penuh, yaitu apa? Belajar dari Yesus, bagaimana Yesus menghidupi kebenaran firman Tuhan, bagaimana Yesus menghidupi kehendak Bapa di surga, dan kita mengikuti semua keinginan Bapa sebagaimana Yesus mengikuti keinginan Bapa. Kita meneladani Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam segala aspek kehidupan kita. Kita mengikuti Yesus. Yesus satu-satunya teladan hidup kita. Ini adalah sebuah komitmen yang radikal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini sebuah komitmen yang radikal. Bapak Ibu Saudara sekalian, ikutlah aku adalah undangan dari Yesus untuk kita menjawab panggilannya yang khusus ini, yaitu menjadi murid Yesus. Bagaimana mungkin kita menyebut diri kita Kristen, tetapi kita tidak mau menjadi murid Yesus. Kita tidak mau menghidupi kehidupan yang mengikuti Yesus. Di dalam keluarga, pada waktu kita marah, anak-anak melihat kita seperti monster. Bagaimana mungkin kita menyebut diri kita Kristen? Jika di dalam bisnis dan pekerjaan kita, demi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, kita berani melakukan kecurangan. Bagaimana mungkin kita menyebut diri kita Kristen? Jikalau adik-adik di dalam kelas ingin mendapatkan nilai yang bagus, tetapi mau menyontek. Bagaimana mungkin kita menyebut diri kita Kristen? Jikalau di dalam diri kita, hati kita ini dikuasai oleh kebencian dan dendam, kita tidak mau belajar memiliki hatinya Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ikutlah aku adalah panggilan khusus bagi kita semua untuk menjadi murid Yesus. Ikutlah aku juga adalah menjadi sebuah undangan untuk menjalani sebuah perjalanan membangun relasi dengan Yesus seumur hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, sayang sekali apabila kita menjadi orang Kristen selama bertahun-tahun, tetapi kita berjalan tanpa bersama dengan Yesus. Pandemi ini sangat sulit Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan banyak persoalan, banyak tantangan, banyak pencobaan dan penderitaan. Tetapi kita berjalan seorang diri. Kita mengandalkan diri kita sendiri. Dan kita tidak berjalan bersama Yesus. Ini adalah undangan Yesus buat kita semua. Untuk mengikuti Dia seumur hidup. Ini adalah perjalanan rohani Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita memulai perjalanan rohani kita bersama dengan Yesus. Yaitu dengan menjadi murid-murid Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ikutlah aku juga merupakan sebuah tujuan khusus yang sudah Tuhan rencanakan dan canangkan bagi gereja-gerejanya. Tujuan khusus ini adalah memanggil, menyelamatkan jiwa-jiwa dan memuridkan mereka kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak gereja yang terjebak di dalam menjalankan program demi program dan aktivitas demi aktivitas, tetapi itu kurang efektif menghasilkan perubahan kehidupan rohani jemaat. Kita tahu, kita juga kadang-kadang kita bisa terjebak di dalam rutinitas keagamaan, dalam ibadah, di dalam melakukan pelayanan, tetapi kita kelelahan dan kita tidak menghasilkan pertumbuhan rohani yang signifikan. Ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah undangan khusus buat gereja-gereja. Sebuah tujuan khusus seperti yang Tuhan telah rancangkan bagi gereja-gerejanya. Yaitu ikutlah aku. Jadikanlah semua bangsa muridku.
Mari gereja-gereja, mari kita memuridkan jiwa-jiwa kepada Kristus. Bagaimana mungkin kita menjadi orang Kristen tanpa menjadi murid Yesus? Bagaimana mungkin kita menjadi murid Yesus tanpa mau memuridkan jiwa-jiwa kepada Yesus? Bapak Ibu Saudara sekalian, ikutlah aku adalah sebuah undangan buat kita semua. Marilah kita menjawab panggilan Tuhan dan meresponi secara radikal dengan penuh ketaatan yang total dan komitmen yang penuh. Kita mengikuti Yesus seumur hidup kita. Maukah Bapak Ibu Saudara sekalian kita mengikuti Dia seumur hidup kita? Saya minta dengan kasih Bu Suyeti untuk boleh menutup khotbah ini di dalam doa. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama doa-doa yang diajarkan Yesus kepada kita. 我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。我们领受神的祝福，愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵保惠师的交通与感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kasih anugerah dari Allah serta Yesus Kristus Putra Tunggalnya dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kalian semua pada saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya. Amin. Bình an, Shalom.